Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan seperti yang sudah teman-teman baca di judul dan yang sudah teman-teman lihat di layar, channel Study Student akan memperkenalkan playlist baru yang bernama pemrograman mobile. Oke, dan di video pertama ini kita akan membahas tentang pengantar pemrograman mobile-nya. Ya, jadi apa aja yang bakal kita bahas nanti? Jadi, ada beberapa hal yang bakal kita bahas nanti. Jadi, ada yang pertama itu hal-halnya mengenai pemrograman mobile. Kemudian yang kedua prasyaratnya, apa saja yang perlu disiapkan, yang perlu dipelajari juga sebelum kita masuk di pemrograman mobile. Kemudian yang ketiga adalah materi, dan yang terakhir ada harapan pemahaman akhir teman-teman semuanya nanti ketika sudah selesai belajar pemrograman mobile di playlist pemrograman mobile, tepatnya di channel Study Student gitu. Sip. Jadi yang pertama dulu yaitu tentang hal-halnya. Jadi yang pertama, pemrograman mobile ini adalah mata kuliah yang saya dapat di semester 4 di kampus saya. Jurusan saya adalah informatika. Nah, dan dosen pengampu yang saya ambil di mata kuliah pemrograman mobile ini adalah Bapak Feriko. A-nya ini saya nggak tahu deh, A-nya tuh apa gitu ya. A. Feriko Oktaviansyah Pasaribu. Gitu. Nah, terus yang ketiga, hal-halnya adalah mempelajari di playlist pemrograman mobile ini, mempelajari pembuatan aplikasi Android natif yang terintegrasi dengan DBMS SQLite. Gitu. Sip, ini aja. Jadi kita nanti akan membuat aplikasi Android yang base-nya adalah natif, kayak menggunakan aplikasi atau IDE Android Studio, dan nanti akan terintegrasi dengan DBMS SQLite gitu, yaitu singkatnya adalah DBMS yang secara otomatis ada di handphone kita, handphone Android kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah di pemrograman mobile ini bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java gitu. Jadi kalau di Android Studio atau bahkan secara global gitu ya, secara general itu banyak banget bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembuatan aplikasi Android. Salah satunya adalah Java. Kalau kita lebih spesifik lagi ke Android Studio, dia ada dua bahasa pemrograman gitu. Ada Kotlin sama ada Java. Dan yang kita pilih untuk belajar pemrograman mobile di playlist ini adalah Java. Ngikut aja sama mata kuliah yang pernah saya ambil gitu. Untuk Kotlinnya gimana? Untuk Kotlin ya next time aja di playlist yang berbeda gitu. Mudah-mudahan ada gitu. Sip. Kemudian pembahasan yang kedua teman-teman semuanya mengenai prasyaratnya. Gitu. Apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja yang perlu dipelajari. Jadi, ada dua kategori yang perlu disiapkan terlebih dahulu atau sebagai prasyaratnya, yaitu pembelajaran dan spesifikasi PC atau laptop. Ini jarang-jarang banget ya di pengantar playlist saya itu butuh spesifikasi PC dan laptop gitu, atau laptop lah. Sip, untuk pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi harusnya teman-teman udah belajar dasar-dasar pemrograman. Ada juga playlistnya di channel Study Student. Dasar pemrograman Java. Nah, ini implementasi dasar pemrograman di bahasa pemrograman Java gitu ya. Kemudian konsep PBO sama PBO pada bahasa pemrograman Java gitu. Dan sudah finish juga atau sudah paham mengenai sistem basis data. Ini semua playlistnya ada di channel Study Student gitu. Sip ya, kalau misalnya ini ada yang masih on the track gitu ya, atau teman-teman masih belajar dasar-dasar pemrograman, sabar aja, playlist pemrograman mobile nggak akan dihapus. Jadi pelan-pelan dulu, oke, dimatengin belajarnya, terus nanti kalau ini udah beres, baru masuk ke playlist pemrograman mobile. Gitu. Nah, terus nih, jarang-jarang saya bahas spesifikasi PC atau laptop gitu. Jadi yang dibutuhkan teman-teman semuanya, RAM-nya, PC atau laptop teman-teman itu RAM-nya 4 GB minimal gitu, dan rekomendasinya 8 GB ke atas gitu. Sip. Terus untuk prosesornya, kalau teman-teman pakai Intel itu minimal Core i5 generasi 5, atau bahkan kalau teman-teman pakai AMD minimal AMD A9. Tapi rekomendasinya adalah Intel Core i5 generasi ke-7 atau ke atas, atau bahkan kalau prosesornya teman-teman pakai AMD itu Ryzen 3 ke atas gitu. Sip. Kenapa kok ini kayaknya powerful gitu ya, harus gaming atau harus spek dewa? Tidak gitu.
GPU-nya itu minimal dengan VRAM 2 GB. Tapi kalau rekomendasinya 3 GB ke atas VRAM-nya. Gitu, video RAM-nya. Nah, terus sistem operasinya kalau Windows harus 64 bit dan kalaupun Linux harus 64 bit juga. Kenapa? Karena nanti ketika kita menginstal JDK atau kita menginstal IDE-nya, itu dia hanya available untuk yang 64 bit saja. Dan untuk sistem operasi yang 64 bit itu terkenal dengan memanfaatkan resource atau sumber daya sumber daya dari laptop kita secara maksimal gitu. Kalau 32 bit Windows kan cuman maksimal kalau nggak salah 4 GB RAM ya. Nah, kalau 64 bit kan lebih bisa memanfaatkan sumber daya hardware di komputer atau PC kita. Terus nih, di PC atau laptop teman-teman harusnya punya kipas gitu. Nah, dari spesifikasi PC atau laptop atau komputer yang sudah saya jelaskan ini, apakah emang butuh segini gedenya? Apakah harus segini segini dewanya gitu ya? Jawabannya iya teman-teman semuanya. Ya, jawabannya iya karena Android Studio itu memakan RAM atau bahkan proses CPU yang sangat besar gitu. Dan kalaupun kita atau PC kita atau laptop kita tidak memenuhi syarat ini, mungkin hanya bisa install softwarenya aja. Ngerunning projectnya, mohon maaf gitu. Atau bahkan si kipasnya ini ngos-ngosan. Atau bahkan nanti di di task manajernya merah semua gitu ya. Ya, wajar lah karena emang yang dibutuhkan ya segini gitu. Wah, ngarang lu, Bang. Nih. Dapat dari mana? Dapat dari dokumentasi resmi dari Android Studio yang dibutuhkan misalnya di sistem operasi Windows, Mac seberapa, Linux seberapa, Chrome OS pun ini kayaknya belum tersedia di Chrome OS untuk saat video ini dibuat. Gitu. Jadi saya nggak ngarang ya. Inilah yang dibutuhkan saat kita ingin belajar pemrograman mobile ini. Belum lagi nanti kalau misalnya kita install emulator Android di dalam Android Studio. Runningnya bukan via on device, tapi on emulator misalnya. Ya tambah RAM lagi kan ya berarti. Gitu, jadi harap dimaklum aja. Bang, laptop saya nggak cukup RAM-nya cuma 4. Nah, itu kasus saya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu sebelum saya ngambil mata kuliah ini, saya belajar dengan Pak Feriko juga di rumahnya sampai subuh gitu biasanya. Itu pakai PC saya, PC sih. Laptop saya itu RAM-nya 4 GB terus Intel Core i5 generasi 3 atau generasi 4 lah, saya lupa itu. Cuman RAM-nya 4, terus ya minim banget lah. Alhasil apa? Diinstalin Android Studio versi 2017 atau 2018 gitu. Jadi bukan versi yang terbaru. Nah, mungkin kalau teman-teman spesifikasi laptop atau PC-nya atau komputernya mirip-mirip dengan keadaan saya 2 tahun yang lalu, gitu ya, silahkan aja nekat gak apa-apa gitu. Tapi ya harap maklum kalau misalnya kipasnya kenceng, terus suhunya makin panas, itu ya mohon maklum gitu. Atau bahkan first close, sistem operasinya nge-crash. Ya mudah-mudahan gak gitu ya. Cukup saya aja yang ngalamin 2 tahun yang lalu gitu. Tapi nekat-nekat aja gak apa-apa. Silahkan dicoba untuk project pertama sampai nge-crash gitu. Kalau misalnya yang diperlukan ini tidak ada di teman-teman semuanya. Tidak ada di komputer atau PC atau laptopnya teman-teman semuanya. Nekat aja dulu gak apa-apa. Gitu. Sip ya. Nanti untuk install Android Studio-nya pilih yang versi tidak yang terbaru gitu. Entah itu 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, atau bahkan 1 tahun ke belakang gitu. Cuman ya jangan kalau udah sadar PC atau laptopnya atau komputernya kentang, jangan nekat pakai yang versi baru. Gitu. Ya, introspeksi diri aja. Oke. Kenapa saya tekankan begitu ya karena saya nggak mau nanti teman-teman semuanya ngikutin ini udah pede-pede pakai laptop yang teman-teman percaya malah gitu. Sip ya, jadi saya nggak ada tanggungan di sini kalau misalnya teman-teman ada masalah pada hardwarenya, komputernya, laptopnya atau apa, karena saya sudah memberikan prasyarat spesifikasi PC atau laptop atau komputer di awal. Gitu. Sip ya? Sip dong. Yang ketiga nih, materi yang bakal kita pelajarin secara dasarnya atau secara garis besarnya apa aja di playlist ini. Oke, jadi untuk materi yang pertama kita mulai di video selanjutnya, yaitu mengenal pemrograman mobile atau mobile programming sebutannya.
Kemudian nanti kita akan download dan instalasi software seperti IDE-nya, Android Studio gitu ya, kemudian package-nya, emulatornya, dan lain sebagainya. Gitu. Terus memahami struktur projectnya. Jadi nanti setelah kita bikin project, new project gitu ya, itu kan ada beberapa folder yang udah dibuatin, filenya banyak banget. Nah, kita akan memahami itu. Ini folder buat apa? Terus file-file ini tujuannya apa? Fungsinya apa? Dan lain sebagainya. Kita akan belajar di situ. Terus berikutnya, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java. Oke, ditekankan lagi di sini. Terus teman-teman semuanya, kita nanti akan belajar activity. Kemudian kita akan belajar dasar markup XML. Kemudian kita nanti juga akan belajar activity life cycle gitu, karena dalam sebuah activity ada beberapa kategori kehidupan di situ. Terus nanti kita akan belajar intent, layout, fragment, Android component, Android widget, dan yang terakhir SQLite. Gitu. Sip. Kemudian nanti kalau ini udah jadi, kayaknya kita akan membuat sebuah project yang namanya itu resep gitu. Jadi kita bisa bikin data resep gitu. Sip ya. Sip. Jadi ini secara garis besar yang kita pelajarin di materi-materi yang kita pelajari di playlist pemrograman mobile ini. Walaupun saya yakin ini nggak sepenuhnya bener gitu ya. Nanti pasti ada aja yang ditambahin. Gitu. Sip, ini materinya. Terus harapan hasil akhirnya apa setelah kita belajar pemrograman mobile di playlist ini? Yang pertama, bisa memahami semua materi yang disampaikan. Oke, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena ini basisnya adalah video, playlist, YouTube, tidak akan dihapus. Jadi kalau teman-teman nggak paham, diulangin aja. Kalau masih nggak paham, tanyain di kolom komentar. Mudah-mudahan dijawab atau bahkan bisa jadi diskusi untuk teman-teman yang lain. Terus, bisa membuat front-end aplikasi Android yang baik. Oke, yang baik dan efisien enggak, dan interaktif gitu aja front end atau tampilannya. Terus juga bisa membuat back end aplikasi Android yang efektif dan efisien. Back endnya atau yang di belakang layarnya gitu, yang efektif, efisien. Terus yang terakhir, bisa mengintegrasikan aplikasi Android dengan DBMS SQLite atau ya sebutannya CRUD gitu ya, CRUD. Jadi nanti kita bisa create, read, update, delete dari DBMS yang kita tarik atau kita konsumsi di aplikasi Android kita. Gitu. Terus nanti ya, mudah-mudahan teman-teman bisa membuat project lain dari project yang kita buat di pemrograman mobile ini, membuat project lain yang semakin seru lagi. Gitu. Sip, ini harapan hasil akhir teman-teman semuanya. Panjang juga nanti saya yakin di playlist ini, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan teman-teman asik ngikutin. Jadi itu aja ya untuk video kali ini, video pengantar pemrograman mobile. Dan di video selanjutnya teman-teman semuanya, kita akan mengenal pemrograman mobile atau mobile programming gitu. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan video yang bermanfaat. Saya Sabriansyah pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.